Ronggeng Dukuh Paruk. Buku pertama, Catatan Buat Emak. Bab 1. Pasang burung bangau melayang meniti angin, berputar-putar tinggi di langit. Tanpa sekalipun mengepak sayap, mereka mengapung berjam-jam lamanya. Suaranya melengking seperti keluhan panjang. Air. Kedua unggas itu telah melayang beratus-ratus kilometer mencari genangan air. Telah lama mereka merindukan hamparan lumpur tempat mereka mencari mangsa, katak, ikan, udang, atau serangga air lainnya. Namun kemarau belum usai. Ribuan hektar sawah yang mengelilingi Dukuh Paruk telah 7 bulan kerontang. Sepasang burung bangau itu takkan menemukan genangan air meski hanya selebar telapak kaki. Sawah berubah menjadi padang kering berwarna kelabu. Segala jenis rumput mati. Yang menjadi bercak-bercak hijau di sana-sini adalah kropot, sajian alam bagi berbagai jenis belalang dan jangkrik. Tumbuhan jenis kaktus ini justru hanya muncul di sawah sewaktu kemarau berjaya. Di bagian langit lain, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Di belakangnya, seekor alap-alap mengejar dengan kecepatan berlebih. Udara yang ditempuh kedua binatang ini membuat suara desau. Jerit pipit kecil itu terdengar ketika paruh alap-alap menggigit kepalanya. Bulu-bulu halus berterbangan. Pembunuhan terjadi di udara yang tenang, di atas Dukuh Paruk. Angin tenggara bertiup, kering. Pucuk-pucuk pohon di pendudukan sempit itu bergoyang. Daun kuning serta ranting kering jatuh. Gemberisik rumpun bambu, berderit baling-baling bambu yang dipasang anak gembala di tepian Dukuh Paruk. Layang-layang yang terbuat dari daun gadung meluncur naik. Kicau beranjangan daulat kelengangan langit di atas Dukuh Paruk. Udara panas berbulan-bulan mengeringkan berjenis biji-bijian. Buah randu telah menghitam kulitnya, pecah menjadi 3 juring. Bersama tiupan angin terburai gumpalan-gumpalan kapuk. Setiap gumpal kapuk mengandung biji masak yang siap tumbuh pada tempat ia hinggap di bumi. Demikian kearifan alam mengatur akar pohon randu baru tidak tumbuh berdekatan dengan biangnya. Pohon dadap memiliki cara yang hampir sama bagi penyebaran jenisnya. Di biji dadap yang telah tua menggunakan kulit pohonnya untuk terbang sebagai baling-baling. Bila angin menghembus, tampak seperti ratusan kupu-kupu terbang menuruti arah angin meninggalkan pohon dadap. Kalau tidak terganggu oleh anak-anak paruk, biji dadap ini akan tumbuh di tempat yang jauh dari induknya. Begitu perintah alam. Dari tempatnya yang tinggi, kedua burung bangau itu melihat Dukuh Paruk sebagai sebuah gerubul kecil di tengah padang yang amat luas. Dengan daerah pemukiman terdekat, Dukuh Paruk hanya dihubungkan oleh jaringan pematang sawah, hampir 2 km panjangnya. Dukuh Paruk kecil dan menyendiri. Dukuh Paruk yang menciptakan kehidupannya sendiri. 23 rumah berada di pendudukan itu, dihuni oleh orang-orang keturunan. Konon, moyang mereka semua orang Dukuh Paruk adalah Ki Saca Menggala, seorang Bromocorah yang sengaja mencari daerah paling sunyi sebagai tempat menghabiskan dewa keberandalannya. Di Dukuh Paruk inilah akhirnya si Saca Menggala meninggalkan darah dagingnya. Semua orang Dukuh Paruk tahu Ki Saca Menggala, moyang mereka, dahulu menjadi musuh kehidupan masyarakat, tetapi mereka memujanya. Kubur si Saca Menggala yang terletak di punggung bukit kecil di tengah Dukuh Paruk menjadi kiblat kehidupan kebatinan mereka. Gumpalan abu kemenyan pada nisan kubur Ki Saca Menggala membuktikan pola tingkah kebatinan orang Dukuh Paruk berpusat di sana. Di tepi kampung, 3 anak laki-laki sedang bersusah payah mencabut sebatang singkong. Namun, ketiganya masih terlampau lemah untuk
mengalihkan cengkraman akar ketela yang terpendam dalam tanah kapur, kering dan membatu. Mereka terengah-engah, namun batang singkong itu tetap tegak di tempatnya. Ketiganya hampir putus asa seandainya salah seorang anak di antara mereka tidak menemukan akal. "Cari sebatang cungkil," kata Rasus kepada dua temannya. "Tanpa cungkil, mustahil kita dapat mencabut singkong sialan ini." "Percuma, hanya sebatang linggis dapat menembus tanah sekeras ini," ujar Warta. Atau lebih baik kita mencari air. Kita siram pangkal batang singkong kurang ajar ini. Pasti nanti kita mudah mencabutnya." "Air," ejek Darsun, anak yang ketiga. "Di mana kau dapat menemukan air?" Sudah, kalian tolol," ujar Rasus tak sabar. "Kita kencingi beramai-ramai pangkal pohon ini. Kalau gagal juga, sungguh bajingan." Tiga ujung kuluk terarah pada titik yang sama. Cur. Kemudian Rasus, Warta, dan Darsun berpandangan. Ketiganya mengusap telapak tangan masing-masing. Dengan tekad terakhir, mereka mencoba mencabut batang singkong itu kembali. Urat-urat kecil di tangan dan di punggung menegang. Ditolaknya bumi dengan hentakan kaki sekuat mungkin. Serabut halus terputus. Perlahan tanah merekah. Ketika akar terakhir putus, ketiga anak lupuk paruk ini jatuh terduduk. Tetapi sorak-sorai segera terhambur. Singkong dengan umbi-umbinya yang hanya sebesar jari tercabut. Ada duku paruk mengajarkan, kerjasama antara ketiga anak laki-laki itu harus berhenti di sini. Rasus, Warta, dan Darsun kini harus saling adu tenaga memperebutkan umbi singkong yang baru mereka cabut. Rasus dan Warta mendapat 2 buah, Darsun hanya 1. Tak ada yang protes. Ketiganya kemudian sibuk mengupasi bagian dengan gigi masing-masing dan langsung mengunyahnya. Asinnya tanah, sengaknya kencing sendiri. Sambil membersihkan mulutnya dengan punggung lengan, Rasus mengajak kedua temannya melihat kambing-kambing yang sedang mereka gembalakan. Yakin bahwa binatang gembalaan mereka tidak merusak tanaman orang, ketiganya berjalan ke sebuah tempat di mana mereka sering bermain. Di bawah pohon nangka itu, mereka melihat Serintil sedang asyik bermain seorang diri. Perawan kecil itu sedang merangkai daun nangka dengan sebatang lidi untuk dijadikan sebuah mahkota. Duduk bersimpu di tanah sambil meneruskan pekerjaannya, Serintil berdendang. Siapapun di Duku Paruk hanya mengenal 2 irama. Orang-orang tua bertembang kidung atau anak-anak menyanyikan lagu-lagu ronggeng. Dengan suara kekanak-kanakannya, Serintil mendendangkan lagu kebanggaan para ronggeng. Senggot tiba rante, tiwas nggot ning ora suwe. Lagu erotik. Serintil, perawan yang baru 11 tahun, menyanyikannya dengan sungguh-sungguh. Boleh jadi Serintil belum paham benar makna lirik lagu itu. Namun sama saja, Duku Paruk tidak akan bersusah hati bila ada anak kecil menyanyikan lagu yang paling cabul sekalipun. Betapa asyik Serintil dengan dendangnya, terbukti dia tidak menyadari ada 3 anak laki-laki sudah berdiri di belakangnya. Serintil baru sadar ketika sedang mencoba memasang mahkota daun nangka ke atas kepalanya. "Terlalu besar," ujar Rasus mengejutkan Serintil. Perawan kecil itu mengangkat muka. "Aku bersedia membuatkan badungan untukmu," sambut Rasus menawarkan jasa. "Tak usah, kalau mau, ambilkan aku daun bacang. Nanti barongan ini lebih baik, jawab Serintil. Rasus tersenyum. Baginya, memenuhi permintaan Serintil selalu menyenangkan. Maka dia berbalik, menoleh kiri kanan mencari sebatang pohon bacang. Setelah didapat, Rasus memanjat. Cepat seperti ekor monyet. Dipetiknya beberapa lembar daun bacang yang lebar. Pikir Rasus, dengan daun ini, mahkota di kepala Serintil akan bertambah manis. Dengan bantuan ketiga anak laki-laki itu, Serintil dapat menyelesaikan mahkota daunnya. Ukurannya tepat. Bagus sekali,
kata Rasu setelah melihat badongan daun nangka itu menghiasi kepala Serintil. Sungguh, kepala Serintil meyakinkan. Aku tidak bohong, bukankah begitu Warta, Darsun? Ya benar, kau cantik sekali sekarang, ujar Warta. Seperti seorang ronggeng, tanya Serintil. Seperti seorang ronggeng, tanya Serintil lagi. Gayanya manja. Betul. Ah tidak, potong Darsun. Kecuali engkau mau menari seperti ronggeng. Serintil diam. Dipandangnya ketiga anak laki-laki di hadapannya. Dalam hati Serintil merasa penasaran. Apakah kalian menyangka aku tak bisa menari seperti seorang ronggeng? Tanya Serintil. Baik, aku akan menari. Kalian harus mengiringi tarianku. Bagaimana? Tantang Serintil. Wah, jadi kalau begitu, jawab Rasu secepat. Aku akan meniupkan bunyi gendang. Warta meniupkan calung dan Darsun meniupkan gong tiup. Ayo. Di pelataran yang berbatu di bawah pohon nangka, ketika angin tenggara bertiup dingin menyapu harum bunga kopi yang selalu mekar di musim kemarau, ketika sinar matahari mulai meredup di langit barat, Serintil menari dan bertembang. Gendang, gong, dan calung mulut mengiringinya. Rasus bersila, menepak-nepak lutut menirukan gaya seorang pengendang. Warta mengayunkan tangan ke kiri ke kanan, seakan ada penyangkal calung di hadapannya. Darsun membusungkan kedua pipinya, suaranya berat, menirukan suara gong. Siapa yang akan percaya? Tak seorang pun pernah mengajari Serintil menari dan bertembang. Siapa yang akan percaya? Belum sekalipun Serintil pernah melihat pentas ronggeng. Ronggeng terakhir di Duku Paruk mati ketika Serintil masih bayi. Tetapi di depan Rasus, Warta, dan Darsun, Serintil menari dengan baiknya. Mimik penagih berahi yang selalu ditampilkan oleh seorang ronggeng yang sebenarnya juga diperbuat oleh Serintil saat itu. Lenggok lehernya, lirik matanya, bahkan cara Serintil menggoyangkan pundak akan memukau laki-laki dewasa manapun yang melihatnya. Seorang gadis kencur seperti Serintil telah mampu menirukan dengan baiknya gaya seorang ronggeng. Dan orang Duku Paruk tidak bakal heran. Di pedukuhan itu ada kepercayaan kuat. Seorang ronggeng sejati bukan hasil pengajaran. Bagaimanapun diajari, seorang perawan tidak bisa menjadi seronggeng kecuali roh Indang telah masuk tubuhnya. Indang sendiri adalah semacam wangsit yang dimuliakan di dunia peronggengan. Demikian, sore itu Serintil menari dengan mata setengah tertutup. Jari tangannya melantik kenes. Ketiga anak laki-laki mengiringinya menyaksikan betapa Serintil telah mampu menyanyikan banyak lagu-lagu ronggeng. Mulut Rasus dan kedua temannya pegal sudah, namun Serintil terus melenggang dan melenggok. Alunan tembangnya terus mengalir seperti pancuran di musim hujan. Betapapun, akhirnya Serintil berhenti karena mulut ketiga pengiringnya bungkam. Tidak tampak tanda Serintil lelah, bahkan kepada ketiga kawannya, Serintil masih menuntut. Wah, lagi ya, desaknya. Ngaso dulu, mulutku pegal, jawab Rasus. Ya, kita berhenti dulu. Kita hanya akan bermain lagi kalau Serintil berjanji akan memberi kami upah, kata Warta. Baik. Kalian mau minta upah apa? Warta diam. Rasus tersenyum sambil memandang Darsun. Kalian minta upah apa? Ulang Serintil. Berkata demikian, Serintil melangkah ke arah Rasus. Dekat sekali, tanpa bisa mengelak. Rasus menerima cium di pipi. Warta dan Darsun masing-masing mendapat giliran kemudian sebelum ketiga anak laki-laki itu sempat berbuat sesuatu. Serintil menagih janji. Nah, kalian telah menerima upah. Sekarang aku menari. Kalian harus mengiringi lagi. Ketiganya patuh. Ceria di bawah pohon nangka itu berlanjut sampai matahari menyentuh garis cakrawala. Sesungguhnya Serintil belum hendak berhenti menari, namun Rasus keberatan karena ia harus menggiring 3 ekor kambingnya pulang ke kandang.
Pada akhir permainan, Rasus, Warta, dan Darsun minta umpah. Kali ini mereka yang berebut menciumi si pipi Serintil. Perawan kecil itu melayani bagaimana layaknya seorang ronggeng. Sebelum berlari pulang, Serintil minta jaminan besok hari Rasus dan dua temannya akan bersedia kembali bermain bersama. Karena letak Lugu Paruk di tengah hamparan sawah yang sangat luas, tenggelamnya matahari tampak jelas dari sana. Angin bertiup ringan, namun cukup meluruskan dedaunan dari tangkainya. Gumpalan rumput kering menggelinding dan berhenti karena terhalang pematang. Hilangnya cahaya matahari telah menanti oleh kelelawar dan kalong. Satu-satu mereka keluar dari sarang. Di lubang-lubang kayu, ketiak daun kelapa atau kuncup daun pisang yang masih menggulung. Kemarau tidak disukai oleh bangsa binatang mengirap itu. Buah-buahan tidak mereka temukan, serangga pun lenyap dari udara. Pada saat demikian, kampret harus mau melalap daun waru agar kehidupan jenisnya lestari. Pelita-pelita kecil dinyalakan. Kelap-kelip di kejauhan membuktikan di Duku Paruk yang sunyi ada kehidupan manusia. Bulan yang lonjong hampir mencapai puncak langit. Cahayanya membuat bayangan temaram di atas tanah kapur Duku Paruk. Kejadiannya di angkasa tidak terhalang awan. Langit bening, udara kemarau, makin malam makin dingin. Pagelaran alam yang ramah bagi anak-anak. Halaman yang kering sangat menyenangkan untuk area bermain. Cahaya bulan mencipta keakraban antar manusia dengan lingkungan fitrahnya. Anak-anak, makhluk kecil yang masih lugu, layak hadir di halaman yang berhias cahaya bulan. Mereka pantas berkejaran, bermain, dan bertambang. Mereka sebaiknya tahu masa kanak-kanak adalah surga yang hanya sekali datang. Tidak, awal malam yang ceria itu tidak berhias lengking anak-anak Duku Paruk. Kemarau terlampau panjang tahun ini. 2 bulan terakhir tiada lagi padi tersiram di rumah orang Duku Paruk. Mereka makan geplek. Anak-anak makan nasi geplek. Karbohidrat yang terkandung dalam singkong kering itu banyak rusak. Anak-anak tidak berbekal cukup kalori untuk bermain siang malam. Jadi pada malam yang bening itu tak ada anak Duku Paruk di luar halaman. Setelah menghabiskan sepiring nasi geplek, mereka lebih senang bergulung dalam kain sarung, tidur di atas balai-balai bambu. Mereka akan bangun besok pagi bila sinar matahari menerobos celah dinding dan menyengat kulit mereka. Orang-orang dewasa telah bekerja keras di siang hari. Tanaman musim kemarau berupa sayuran, tembakau, dan palawija harus disiram dengan air sumur yang khusus mereka gali. Bila malam tiba, keinginan mereka tidak berlebihan, duduk beristirahat sambil menggulung tembakau dengan daun pisang atau kulit jagung kering. Sedikit tengah malam mereka akan naik tidur. Pada saat kemarau panjang seperti itu, mustahil ada perempuan Duku Paruk hamil. Menjelang tengah malam, barangkali hanya Sakarya yang masih terbangun di bawah lampu minyak yang bersinar redup. Sakarya, kami tua di pedukuhan terpencil itu, masih merenungi ulah cucunya sore tadi. Dengan diam-diam, Sakarya mengikuti gerak-gerik Serintil ketika cucunya itu menari di bawah pohon nangka. Sedikit pun Sakarya tidak ragu, Serintil telah kerasukan indang ronggeng. Sakarya tersenyum. Sudah lama pemangku keturunan Ki Saca-Menggala itu merasakan hambarnya Duku Paruk karena tidak terlahirnya seorang ronggeng di sana. Duku Paruk tanpa ronggeng bukanlah Duku Paruk. Serintil, cucuku sendiri akan mengembalikan cerita sebenarnya pendudukan ini, kata Sakarya kepada dirinya sendiri. Sakarya percaya arwah Ki Saca-Menggala akan terbahak di kuburnya bila
kelak tahu ada ronggeng di Dukuh Paruk. Tak seorang pun menyalahkan pikiran Sakarya. Dukuh Paruk hanya lengkap bila di sana ada keramat si Saca Menggala. Ada seloroh cabul, ada sumpah serapah, dan ada ronggeng bersama perangkat calungnya. Gambaran tentang Dukuh Paruk dilengkapi oleh ucapan orang luar yang senang berkata, misalnya, jangan mengabaikan kemelaratan seperti orang Dukuh Paruk. Atau, hei anak-anak, pergilah mandi, kalau tidak nanti kupingmu mengalir nanah, kakekmu kena kudis seperti anak-anak Dukuh Paruk. Keesokan harinya, Sakarya menemui Kartareja. Laki-laki yang hampir sebaya ini secara turun-temurun menjadi dukun ronggeng di Dukuh Paruk. Pagi itu Kartareja mendapat kabar gembira. Dia pun sudah bertahun-tahun menunggu kedatangan seorang calon ronggeng untuk diasuhnya. Belasan tahun sudah perangkat calungnya tersimpan di para-para di atas dapur. Dengan adanya laporan Sakarya tentang Serintil, dukun ronggeng ini berharap bunyi calung akan kembali terdengar semarak di Dukuh Paruk. Kalau benar tuturmu, Kang, kita akan tetap betah tinggal di pedukuhan ini, kata Kartareja menanggapi laporan Sakarya. Sampean lihat sendiri nanti, jawab Sakarya. Serintil akan langsung menari dengan kenesnya bila mendengar suara calungmu. Kartareja mengangguk-angguk. Bibirnya yang merah kehitaman oleh kapur sirih bergoyang ke kiri kanan. Lalu disemprotkan sisa tembakau yang tertinggal di mulutnya. Kang Sakarya, aku tak lagi diperlukan kalau begitu. Bukankah Serintil sudah menjadi ronggeng sejak lahir? Kata Kartareja tawar. Dia sedikit tercanggung. Dia sedikit tersinggung. Keahliannya mengasuh ronggeng merasa disepelekan. Sampean salah tangkap. Maksudku, Serintil benar-benar telah mendapat indang. Masakan sampean tidak menangkap maksudku itu? Oh, begitu. Ya, dan tentu sampean perlu memperhalus tarian Serintil. Cucuku tampaknya belum pintar melempar daun. Nah, ada lagi yang penting. Masalah rangkap. Tentu saja itu urusan bukan? Kartareja terkekeh. Dia merasa tidak perlu berkata apa-apa. Rangkap yang dimaksud oleh Sakarya tentulah soal guna-guna, pekasi, susuk, dan tetek bengek lainnya yang akan membuat seorang ronggeng laris. Kartareja dan istrinya sangat ahli dalam urusan ini. Pokoknya Dukuh Paruk akan kembali mempunyai ronggeng. Bukankah begitu, Kang? Iya, memang begitu. Kita yang tua-tua di pedukuhan ini tak ingin mati sebelum melihat Dukuh Paruk kembali seperti aslinya dulu. Bahkan aku takut arwah si Saca Menggala akan menolakku di kubur bila aku tidak melestarikan ronggeng di pedukuhan ini. Bukan hanya itu, Kang. Bukankah ronggeng bisa membuat kita betah hidup? Kedua kakek itu tertawa bersama. Di antara gelaknya Sakarya mengeluh mengapa dia tidak bisa mengundurkan usianya dari 70 menjadi 20 tahun. Beberapa hari kemudian, Sakarya dan Kartareja selalu mengintip Serintil menari di bawah pohon nangka. Dua laki-laki tua itu sengaja membiarkan Serintil menari sepuas hatinya, diiringi calung mulut oleh Rasus dan kedua kawannya. Kartareja percaya akan cerita Sakarya. Serintil telah kemasukan indang ronggeng. Pada hari baik, Serintil diserahkan oleh kakeknya kepada Kartareja. Itu hukum Dukuh Paruk yang mengatur perihal seorang calon ronggeng. Keluarga calon harus menyerahkannya kepada dukun ronggeng, menjadi anak akuan. 11 tahun sejak kematian ronggeng Dukuh Paruk yang terakhir, selama itu Dukuh Paruk tanpa suara calung. Perangkat gamelan bambu itu telah tertutup lapisan debu campur jelaga di para-para dapur keluarga Kartareja. Tali ijuk yang merenteng tiap mata calung telah putus oleh gigitan tikus atau nggangat. Untung,
serangga bubuk dan anai-anai tak merapuhkan gamelan bambu itu. Untung pula, kayak comblang, gendang pusaka milik keluarga Kartareja telah disimpan dengan perawatan istimewa. Perkakas itu siap pakai meski telah istirahat dalam waktu lama. Kesulitan pertama yang dihadapi Kartareja bukan masalah bagaimana memperbaiki alat musiknya, melainkan bagaimana dia mendapat para penabuh gendang yang disayanginya meninggal pada malapetaka paceklik 2 tahun lalu. Seorang lagi yang biasa melakukan calung penerus lenyap entah kemana. Tetapi bagaimanapun Kartareja beruntung, dia berhasil menemukan kembali Sakum, laki-laki dengan sepasang mata keropos, namun punya keahlian istimewa dalam memukul calung besar. Sakum dengan mata buta mampu mengikuti secara seksama pegelaran ronggeng. Seperti seorang awas, Sakum dapat mengeluarkan seruan cabul tepat pada saat ronggeng menggerakkan pinggul ke depan dan ke belakang. Pada detik ronggeng membuat gerakan birahi, mulut Sakum meruncing, lalu keluar suaranya yang terkenal. Ces! Orang mengatakan, tanpa Sakum, setiap pentas ronggeng tawar rasanya. Kemarau masih mengulur waktu. Kartareja menemukan hari dan malam cerah buat mulai mengasuh serintil. Senja yang telah ditunggu semua warga Duku Paruk. Kartareja menyuruh orang membersihkan halamannya. 4 helai tikar pandan digelar di tengah tanah kering berpasir itu. Setelah hari gelap, sebuah lampu minyak besar dinyalakan. Terang, sebab pada sumbu lampu minyak itu dipasang sebuah cincin penerang. Suasana demikian mengundang anak-anak. Mereka bergerombol memperhatikan orang-orang bekerja. Semuanya telah tahu malam ini serintil akan menari. Di dalam rumah, Nyai Kartareja sedang merias serintil. Tubuhnya yang kecil dan masih lurus tertutup kain sampai ke dada. Angkinya kuning, pinggang kiri dan kanan ada sapur berwarna merah saga. Serintil didandani seperti layaknya seorang ronggeng dewasa. Kulitnya terang karena Nyai Dukun ronggeng itu juga telah menyuruh serintil menyisiri. Bibir yang masih sangat muda itu merah. Banyak perempuan dan anak-anak memenuhi rumah Kartareja. Mereka ingin melihat serintil dirias. Sepanjang usianya yang 11 tahun, baru pertama kali serintil menjadi perhatian orang. Dia tersipu, terkadang tertawa kecil bila dia mendengar seorang berbisik memuji kecantikannya. Mulutnya mungil, cambang tipis di pipinya menjadi nyata setelah serintil dibedaki. Alis yang diperjelas dengan jela bercampur getah upaya membuatnya kelihatan seperti boneka. Satu hal yang disembunyikan oleh Nyai Kartareja terhadap siapapun itu ketika dia meniupkan mantra pekasih ke ubun-ubun serintil. Mantra yang di Dukuh Paruk dipercaya akan membuat siapa saja tampak lebih cantik dari sebenarnya. Uluk-uluk perkutut manggung, teko saka ngendi, teko saka tanah sabrang. Pakanmu apa? Pakanku madu tawon. Manis madu tawon, ora manis kaya putuku, serintil. Konon bukan hanya itu. Beberapa susu emas dipasang oleh Nyai Sakarya di tubuh serintil. Orang-orang yang sudah berkumpul hendak melihat serintil menari mulai gelisah. Mereka sudah begitu rindu dengan suara calung. Belasan tahun lamanya mereka tidak melihat pagelaran ronggeng. Maka bukan main senang hati mereka ketika mendengar Kartareja bersuara. Pertunjukan akan segera dimulai. Lingkaran yang terdiri atas warga Duku Paruk segera terbentuk. 3 penabuh duk bersila menghadapi perangkat penggiring. Sebuah kendang, 2 calung, dan sebuah gong tiup yang terbuat dari seruas bambu besar. Selai tikar tersedia bagi tempat serintil menari. Sakum yang menghadapi calung besar cepat menjadi perhatian orang.
Tampaknya dia tidak mengutuk matanya yang buta. Sakum hanya tersenyum. Cengar-cengir, kedua tangannya memegang pemukul calung, siap menunggu aba-aba gendang. Ketika Serintil mulai dituntun Nyai Kartarja, semua mata terarah kepadanya. Rasus yang berdiri di lapisan penonton paling depan ternganga. Dia tak percaya dirinya telah mencium Serintil beberapa hari yang lalu. Serintil didudukkan di tengah tikar, tidak bergerak, bahkan dia tidak menggulirkan bola matanya. Kartarja muncul dengan pedupaan yang dibawanya berkeliling ke area. Tungku kecil yang mengepulkan asap berkemenyan itu kemudian diletakkan dekat gendang. Hening. Tanggapan hanya berupa bisik-bisik lirih. Seorang perempuan mengamit lengan teman di sebelahnya, memuji kecantikan Serintil. Rasus, Warta, dan Darsun memandang boneka di tengah tikar itu tanpa kedipan mata. Serintil, yang sering menari di bawah pohon nangka, kini tampil di tengah pentas. Kepada tukang gendang, Kartarja memberikan isyarat. Detik berikutnya, bergemalah irama calung yang dikembari tepuk tangan hampir semua warga Dukuh Paruk. Sakum mulai bertingkah. Dengan lenggok-lenggok jenaka memainkan calungnya. 1, 2 seruan cabul mulai meluncur dari mulutnya. Sesekali berseru. Sakum mendapat tangan yang riuh. Penonton menunduk ke depan mata ketika Serintil bangkit. Hanya dituntun oleh nalurinya, Serintil mulai menari. Matanya setengah terpejam. Sakarya yang berdiri di samping Kartarja memperlihatkan ulah cucunya dengan seksama. Dia ingin membuktikan kata-katanya bahwa dalam tubuh Serintil telah bersemayam Indang Ronggeng. Dan Kartarja, sang dukuh Ronggeng, mendapat kenyataan seperti itu. Ketika Serintil menyanyikan lagu-lagu yang sulit, yang pasti belum pernah dipelajarinya, bulatlah hati Kartarja. Dia harus percaya bahwa Serintil mendapat Indang. Kartarja percaya penuh Serintil dilahirkan di Dukuh Paruk atas restu arwah Ki Saca-Menggala dengan tugas menjadi Ronggeng. Penampilan Serintil yang pertama membuat Kartarja mengangguk dan mengangguk. Sakarya tidak berlebihan dengan kata-katanya. Beberapa hari yang lalu, pikir Kartarja. Selama menari, wajah Serintil dingin. Pesonanya tercekam. Setiap penonton banyak yang terharu dan kagum melihat bagaimana Serintil melempar sampur. Bahkan Serintil mampu meletikkan jari-jarinya. Sebuah gerakan yang paling sulit dilakukan oleh seorang Ronggeng. Penampilan Serintil masih dibumbui dengan ulah Sakum, lestari kocak, dan cabul. Suara ces tak pernah luput saat Serintil menggoyang pinggul. Satu babak telah usai, calung berhenti, dan Serintil kembali duduk. Gumam penonton terdengar, seorang perempuan mengisak. Rasa harunya setelah melihat Serintil menari menyebabkan air matanya menetes. Tak kusangka, Serintil bisa menari sebagus itu, katanya. Kalau boleh aku ingin menggendongnya sampai dia lelap di pangkuanku. Yah, aku pun ingin mencuci pakaiannya. Aku akan memandikannya besok pagi, kata perempuan lainnya. Kalian dengar, Serintil bukan milik orang per orang, bukan hanya kalian yang ingin memanjakan Serintil. Sehabis pertunjukan nanti aku mau minta izin kepada Nyai Kartarja. Kau mau apa? Memijat Serintil, bocah ayu itu pasti lelah nanti. Dia akan kubelai sebelum tidur. Yah, Serintil, bocah kenes, bocah kowes. Andai kata dia lahir dari perutku, kata perempuan lainnya lagi. Berkata demikian, perempuan itu mengusap matanya sendiri, kemudian membersihkan air mata yang menetes dari hidung. Rasus yang sejak semula berdiri tak bergetak di tempatnya, mendengar segala pergunjingan itu. Anak laki-laki berusia 13 tahun itu merasa ada sesuatu yang terlangkahi di hatinya. Ia merasa Serintil telah menjadi milik semua orang Dukuh Paruk. Rasus cemas tidak bisa lagi bermain sepuasnya dengan Serintil di bawah pohon nangka. Tapi Rasus tak berkata apapun. Dia tetap terpaku di tempatnya sampai pentas itu berakhir hampir tengah malam. Orang-orang Dukuh Paruk pulang ke rumah masing-masing. Mereka, baik lelaki maupun perempuan, membawa kenangan yang dalam. Malam itu kenangan atas Serintil meliputi semua orang Dukuh Paruk.
Penampilan serintil malam itu mengingatkan kembali bencana yang menimpa Dukuh Paruk 11 tahun yang lalu. Serintil adalah seorang yatim piatu, sisa sebuah malapetaka yang membuat banyak anak Dukuh Paruk kehilangan ayah ibu. 11 tahun yang lalu, ketika Serintil masih bayi, Dukuh Paruk yang kecil basah kuyup tersiram hujan lebat. Dalam kegelapan yang pekat, pemukiman terpencil itu lengang, amat lengang. Hanya tangis bayi dan lampu kecil berkedip menandakan pendudukan itu berpenghuni. Tak ada suara kecuali suara kodok. Bangsa reptil itu berpesta pora, bertunggang dan berkawin. Besok pagi, hasil pesta mereka akan tampak. Kodok betina meninggalkan untaian telur yang panjang. Katak hijau berhimpun telurnya dalam kelompok yang terapung di permukaan air. Katak daun menyimpan telurnya pada gumpalan busa yang melekat pada ranting semak-semak. Seandainya ada seorang di Dukuh Paruk yang pernah bersekolah, dia dapat mengira-ngira saat itu hampir pukul 12:30 malam, tahun 1946. Semua penghuni pendukuhan itu telah tidur pulas, kecuali Santayib, ayah Serintil. Dia sedang mengakhiri pekerjaannya malam itu. Bungkil ampas minyak kelapa yang telah ditumbuk halus dibilas dalam air. Setelah dituntas kemudian dikukus. Turun dari tungku, bahan ini diratakan dalam sebuah tampah besar yang ditaburi ragi. Bila sudah dingin, besok pagi pada bungkil ampas minyak kelapa itu akan tumbuh jamur-jamur halus. Jadilah tempe bongkrek. Sudah sejak lama Santayib memenuhi kebutuhan orang Dukuh Paruk atas tempe itu. Selesai dengan pekerjaan malam itu, Santayib berangkat tidur. Sepi, Dukuh Paruk dengan semua penghuninya larut bersama malam yang dingin dan lembab. Serintil yang masih bayi acap kali terjaga bila popoknya basah. Bila kainnya sudah diganti, Serintil lelap kembali di ketiak ibunya. Tetes-tetes air yang tersisa di pucuk-pucuk daun jatuh ke bawah. Bunyi keletak-letik terdengar bila butir air itu menimpa daun pisang atau daun keladi. Seekor burung celepuk hinggap tenang pada sebuah dahan yang rendah. Matanya yang awas menatap ke permukaan air di kubangan. Bila melihat katak, burung malam itu menukik tajam, menukik tanpa suara, sehingga didalahan lagi dengan korban di mulutnya. Pemburuan baru akan berhenti bila telombok burung celempuk itu telah penuh daging segar, pertanda telah kenyang. Dia akan mengeluarkan suara berat, wuk wuk wuk, suara hantu, suara yang membuat setiap anak yang mendengarnya serasa segera mencari selangkangan ibunya. Sinar bulan tidak mampu menembus tirai awan. Di langit timur, bulan hanya membuat rodang kuning. Kilat acap kali membuat benderang sesaat, meninggalkan garis kemilau yang patah-patah. Gema guruh berkepanjangan yang hilang gaunnya. Dukuh Paruk kembali didaulat suara bangsa kodok. Hujan yang kemudian turun kembali membuat Dukuh Paruk semakin kecil dan beku. Tak seorang pun di Dukuh Paruk tahu. Segumpal cahaya kemerahan datang dari langit menuju Dukuh Paruk. Sampai di atas pedukuhan, cahaya itu pecah, menyebar ke segala arah. Seandainya ada manusia Dukuh Paruk yang melihatnya, dia akan bertindak sekeras-kerasnya. Antu tawa, awas, ada antu tawa. Tutup semua tempayan, tutup semua makanan. Namun semua orang telah tidur menyenyak. Cahaya alami yang dipercaya sebagai pembawa petaka datang tanpa seorang pun melawannya dengan tolak bala. Kecuali kambing-kambing yang mengempik di kandang, kecuali keributan kecil di kurungan ayam, dan burung hantu yang mendadak bersembunyi bersahutan. Dari rimbun beringin di atas makam si Caca Menggala itu, burung-burung hantu meneriakan gema berwibawa. Beku dan kebisuan berjalan sampai fajar menjelang. Makin sering terdengar suara bayi tangis, juga embik-kambing yang mulai lapar. Hujan yang tinggal rinai gerimis menciptakan biang lala di timur. Hanya suara kodok yang sejak sore hari tetap ramai.
kokok ayam, dan bericit tikus busuk yang mencari sarangnya di balik batu-batu besar. Meski Sang Tayib orang yang paling akhir pergi tidur, namun dia pula lah yang pertama kali terjaga di Pupuh Paruk, disusul kemudian oleh istrinya, Serintil, bayi yang manis. Dia biasa tergolek sendiri meskipun kedua orang tuanya mulai sibuk bekerja. Suami istri, Sang Tayib menyiapkan dagang-dagangannya, tempe bongkrek. Sebelum matahari terbit akan datang para tetangga yang akan membeli bongkrek, kecuali hari pasaran. Sang Tayib hanya menjual dengan dagangannya kepada para tetangga. Hari mulai terang. Di halaman rumah Sang Tayib, seekor kodok melompat satu dua mencari tempatnya yang gelap di kolong balai-balai. Sekelompok lainnya masih berenang dan kawin di kubangan. Kampret dan kalong berebut masuk ke dalam sarangnya kembali. Boleh jadi mereka masih lapar karena hujan mengacau perburuan mereka. Namun binatang mengirap itu taat pada alam, atau mereka akan dikejar dan dimangsa burung gagak bila pulang terlambat. Beberapa anak telah turun dari balai-balai, lari ke depan pintu bambu dan kencing di sana, atau lari ke kakus terbuka di belakang rumah. Lalat berhamburan, seekor burung sikatan menceret menyambar makanannya. Lalat hijau. Sesekali burung kecil yang gesit itu terbang menyambar agas yang berputar-putar di atas kepala si bocah. Liang kumbang tahi ada di mana-mana di sekitar kakus. Serangga kotor ini mempunyai cara yang aneh bila hendak membawa tinja ke liangnya. Ia berjalan mundur sambil menolak bulatan kotoran manusia sebesar buah jarak dengan kaki-kaki belakangnya. Alam yang bijaksana telah mengajari bangsa kumbang tahi. Walaupun ia berjalan mundur, lintasan jalannya akan berakhir persis di mulut liang. Di sanalah gumpalan tinja itu ditolak ke dalam tanah. Di sana pula bangsa kumbang tahi menabur telur bagi berlangsungnya hidup jenisnya. Satu dua orang telah datang membeli bongkrek. Istri Sang Tayib melayani mereka. Celoteh antar perempuan terdengar akrab. Kemanisan pergaulan kampung yang lugu. Serintil belum bangun? Belum, jawab istri Sang Tayib. Serintil bayi yang tahu diri. Rupanya dia tahu aku harus melayani sampean setiap hari. Ah, sungguh beruntung kalian mempunyai seorang bayi yang anteng. Betul. Kalau tidak, wah, sungguh repot kami. Bongkrekmu tidak dicampur dedak, bukan? Walah, tidak. Kemarin Kang Sang Tayib mendapat bungkil yang baik, kering dan harum. Cobalah, bongkrekku manis sekali hari ini. Syukur, pagi ini kami seisi rumah makan nasi pagi bengawan. Simpanan terakhir buat benih kami tumbuh. Apa boleh buat, kami sudah berbulan makan nasi geplek. Hari ini kami menanak nasi. Wah, sayur bongkrek campur toge dengan nasi di bengawan. Hidangan ketika masih hangat. Boleh aku makan di rumahmu? Seloroh istri Sang Tayib. Pasti boleh, ayolah. Terima kasih, aku hanya mengolok-olok. Duku Paruk mulai hidup. Dentum lesing berisi gaplek yang ditumbuk. Bunyi minyak panas di wajan yang dikenai adonan tepung pembungkus tempe bongkrek, atau gemericik keliningan di leher anak kambing yang menyusu tete ibunya yang merekah. Seekor induk ayam berkotek keras-keras karena burung elang menyambar seekor anaknya. Anak-anak merengek minta makan. Seorang perempuan di dapur menghardik anaknya yang tidak sabar menunggu nasi gaplek masak di tanak. Bila anak-anak Duku Paruk sudah lari keluar dan menyobek sehelai daun pisang, berarti sarapan pagi telah siap. Hanya beberapa di antara mereka yang bisa menggunakan piring. Mereka makan di emper rumah, di ambang pintu, atau dimanapun mereka suka. Semua makanan enak, sebab perut anak-anak Duku Paruk tidak pernah benar-benar kenyang. Matahari naik, panasnya mulai menyengat. Panas yang telah mengubah warna rambut orang dan anak Duku Paruk menjadi merah. Kulit kehitaman,
bersisik. Duku Paruk yang tadi malam basah kuyup kini terjeram, panas dan lembab. Namun, selamanya Duku Paruk menurut pada alam. Orang-orang dewasa tetap bekerja dari ladang atau sawah. Anak-anak pergi dengan binatang gembalanya. Hari itu tak terjadi kelainan di pemukiman terpencil itu. Namun, semuanya berubah menjelang tengah hari. Seorang anak berlari dari sawah sambil memegangi perut. Di depan pintu rumahnya, dia memuntah, terhuyung, dan jatuh pingsan. Ibunya yang sudah mulai merasakan sakit menyengat di kepala, menjerit dan memanggil para tetangga. Sebelum para tetangga datang, anak itu telah meregang nyawa. Bahkan ibunya pun jatuh tak sadarkan diri dengan rona biru di wajahnya. Ibu dan anak terkulai di tanah. Jerit dari rumah pertama memulai kepanikan di Duku Paruk. Orang-orang yang bekerja di luar rumah bergegas pulang. Mereka mendengar suara jerit minta tolong, atau mereka sendiri mulai merasa dunia berputar-putar. Seorang lelaki bahkan digendong oleh temannya karena dia tidak lagi sanggup berjalan. Di perkampungan, suara minta tolong terdengar dari setiap rumah. Pada akhirnya, setiap keluarga terlibat dalam hiruk-pikuknya sendiri, pengeriannya sendiri. Tolong-menolong antar keluarga tak mungkin dilakukan. Bahkan, sementara ibu harus melihat anak atau suaminya menggeliat mempertahankan nyawa tanpa bisa membuat apapun, karena dirinya sendiri berada dalam antara hidup dan mati. Kebodohan memang pusaka khas Duku Paruk. Namun setidaknya orang-orang di sana bisa berpikir mencari sebab malapetaka hari itu. Tidak semua warga Duku Paruk pusing, muntah, lalu terkulai. Ada sementara mereka yang tetap tegar dan segar. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak makan tempe bongkrek buatan Santayip. Jadi, dalam haru biru kepanikan itu, kata-kata "wuru bongkrek" mulai diteriakan orang. Keracunan tempe bongkrek, Santayip membuat tempe bongkrek itu. Sudah mendengar teriakan demikian, hatinya ingin dengan sengit membantahnya. Namun nuraninya juga berbicara. "Santayip, bongkrekmu akan membunuh banyak orang di Duku Paruk ini." Pergulatan berkecamuk sendiri di hati ayah serindil itu. Karena ketegangan jiwa, tubuh Santayip gemetar, bibir memucat dan nafas memburu. Istrinya yang mulai dirayapi perasaan sama mulai menangis ketakutan. Suami istri itu malah tidak ikut makan tempe buatan sendiri karena sudah bosan. Istri Santayip mendekati suaminya yang sedang duduk gelisah di atas dincak. "Kang, orang-orang itu geger. Banyak tetangga yang sakit dan pingsan. Ini bagaimana, Kang?" Santayip membisu. Ketegangannya makin menjadi-jadi. Melihat laki-laki itu diam, istrinya berseru lagi. "Kang, apa tidak kau dengar orang-orang mengatakan mereka keracunan tempe bongkrek? Bongkrek yang kita buat, itu bagaimana, Kang?" Sekali itu pun Santayip tetap membeku. Hanya dadanya turun naik lebih cepat. Perang antara suara hati dan suara nurani semakin seru. Fitrahnya sebagai manusia ingin menolak keburuan yang akan datang menimpanya. Santayip mengerti kenyataan yang dihadapi hampir mustahil terbantah. Ia akan dituntut tanggung jawab sebagai pembuat bongkrek yang mendatangkan petaka. Nuraninya sendiri akan menuntut demikian pula. Di tengah kebimbangan demikian, muncullah Sakarya, ayah Santayip sendiri. Di belakang Sakarya menyusul 3 laki-laki lain. Ketiganya dengan wajah berang. Oh alah, Santayip, anakku. Orang-orang itu mabuk keracunan bongkrek. Bongkrekmu mengandung racun." Berkata demikian, Sakarya hendak berjalan ke dalam rumah anaknya, ingin melihat bongkrek yang tersisa. Tiba-tiba Santayip berdiri. Perang antara perasaan menolak dan menerima tuduhan bertanggung jawab muncul menjadi momen murka. Santayip tegak pada kedua kakinya yang bergetar. Suara lantang ditujukan kepada 4 laki-laki di hadapannya. "Tidak, bongkrekku tidak mungkin beracun. Bahannya bungkil yang kering, tidak bercampur apapun, ayah."
Engkau jangan mengajak orang menuduh anakmu sendiri dengan keji. Santayib, bukti yang berbicara. Lihat, anakku, istrimu, istriku, emakku, semua tergeletak. Mereka makan bongkrekmu pagi ini, bentak seorang laki-laki di belakang Sakarya. Tidak bisa, siapa tahu kejadian ini adalah pagebluk. Siapa tahu kejadian ini karena kutuk roh Ki Saca Menggala yang telah lama tidak diberi sesaji. Siapa tahu? Barangkali engkau merambang bungkil dengan bokor tembaga, seru laki-laki lainnya. Sehabis bertanya demikian, laki-laki itu berlari ke sumur. Benar, di sana dia menemukan sebuah bokor tembaga. Ada lapisan membiru, warna asam tembaga. Bokor ini dibawanya ke depan orang banyak. Dia berteriak sebagai orang gila. Santayib, engkau anjing, asu buntung. Lihat, bokor ini biru karena beracun. Asu buntung, engkau telah membunuh semua orang. Engkau asu. Laki-laki yang hendak melempar Santayib dengan bokor itu tak kuasa meneruskan niatnya. Kepalanya berputar, ususnya telah terasa melilit. Wajah dan dadanya terasa panas, gemetar dan jatuh terjerembab. Kepanikan masih ditambah dengan munculnya seorang perempuan yang berlari sambil mengangkat kain setinggi-tinggi. Tudingan jari telunjuknya mengarah lurus ke arah bola mata Santayib. Oh alah Santayib, dua cucuku tergeletak karena makan bongkrekmu. Mereka akan segera mati. Hayo, bagaimana Santayib? Aku minta tanggung jawab. Engkau utang nyawa padaku. Tolong cucu-cucuku sekarang, ayo. Rasa getir, keluh, dan bimbang mencekam hati Santayib. Dia bingung amat bingung. Kekacauan hatinya tergambar pada roman muka yang tidak menentu. Istri Santayib berlari hilir mudik, menangis dan memeluk Serindil. Seperti mengerti segalanya, Serindil pun ikut menangis keras-keras. Boleh jadi kesadaran Santayib hanya tinggal sebagian ketika ia lari masuk ke dalam. Keluar lagi dengan seonggok bongkrek di kedua tangannya. Lengking suaranya membuat siapapun meremang bulu kuduk. Bajingan! Kalian semua bajingan tengik. Betapapun bongkrekku tak bersangkut paut dengan malapetaka ini. Lihat, akan kutelan bongkrek ini banyak-banyak. Kalau benar ada racun, pasti aku akan segera sekarat. Secara mencolok, Santayib memasukkan bongkrek ke dalam mulutnya. Tanpa mengunyah, makanan itu cepat ditelannya. Pada mulanya, istri Santayib terpana, tetapi rasa setia kawan menyuruhnya segera bertindak. Sambil membopong Serindil, perempuan itu ikut mengambil bongkrek dari tengah Santayib dan langsung menelannya. Sejenak Sakarya terbelalak. Di depan matanya sendiri, Sakarya melihat anak dan menantunya menentang racun. Tergagap, laki-laki tua itu meratap. Jangan, oh alah Santayib, jangan. Engkau anakku, jangan menantang kematian. Jangan. Sakarya hendak melompat ke depan. Ingin ditepiskannya tangan Santayib yang menggenggam bongkrek. Malah ingin dikoreknya mulut anak dan menantunya agar makanan beracun itu keluar kembali. Itu kehendak Sakarya. Tetapi ambang pintu rumah Santayib lain kemauannya. Sakarya yang ingin bergerak secepatnya tersandung ambang pintu, jatuh dan kepala membentur tiang kayu. Tubuhnya terjajar bersama laki-laki pertama yang gagal melempar Santayib dengan bokor tembaga. Dua tubuh laki-laki terkapar. Satu di antaranya adalah Sakarya, ayah Santayib sendiri. Laki-laki pertama lunglai oleh racun tempe bongkrek, dan yang laki-laki kedua pingsan karena kepalanya terbentur tiang kayu. Dua laki-laki lainnya berlalu meninggalkan rumah Santayib. Mereka tentu mempunyai kenangan berkesan atas dua tubuh yang tergolek di tanah dan sepasang suami istri yang sengaja menelan tempe beracun.
Gumpalan bongkrek terakhir sudah lewat melalui tenggorokan Santayip. Dia menoleh istrinya yang semula berdiri di sampingnya, ikut mengunyah bongkrek. Tetapi perempuan itu telah menghilang ke dalam bilik sambil membopong serintil. Kebukuan yang mencekam meliputi rumah Santayip. Dia termangu. Dia tidak berbuat apapun terhadap dua tubuh laki-laki yang melingkar di tanah. Tidak, Santayip pun membiarkan ayah kandungnya dalam keadaan tak sadarkan diri. Apa yang terjadi kemudian hanya bisa diperbuat oleh orang tidak waras. Santayip tertawa terbahak-bahak lalu berlari keluar rumah. Sambil berjalan melompat-lompat, dicacinya semua orang dengan ucapan paling kasar dan cabul. Dukuh Paruk dikelilingnya. Santayip tidak peduli atas kepanikan luar biasa yang sedang melanda para tetangga. Tatapan matanya jalang, teriakannya membabi buta. Kalian orang Dukuh Paruk, buka matamu, ini Santayip. Aku telah menelan seraup tempe bongkrek yang kalian katakan beracun. Dasar kalian semua asu buntung. Aku tetap tegar bugar, mesti perutku penuh tempe bongkrek. Kalian mau mampus, mampuslah. Jangan katakan tempe bongkrekku mengandung racun. Kalian terkena kutuk Ki Saca-Menggala, bukan termakan racun. Kalian memang asu buntung yang sepantasnya mampus. Lelah berteriak-teriak, Santayip pulang. Di depan rumahnya, dia berpapasan dengan beberapa orang yang menggotong laki-laki yang tadi hendak melempar Santayip dengan bokor tembaga. Sakarya masih pingsan, terkulai di depan ambang pintu. Sejenak Santayip tertegun. Digoyangkannya tubuh Sakarya yang tetap pingsan. Kemudian Santayip berlalu. Tapi kepalanya merasa melayang ketika dia bangkit. Kelap-kelip 1000 kunang-kunang di mata. Sengatan pertama terasa menusuk lambungnya. Santayip terus melangkah menuju bilik tidurnya. Dari daun pintu bambu, tampak istrinya tidur tengadah dengan keringat membasahi badannya. Wajahnya pucat kebiruan. Terkadang perempuan itu meringis bila merasa urat-uratnya di perutnya menegang. Tetapi serintil berceloteh lucu sekali di samping tubuh ibunya. Meskipun terasa rumah berayun-ayun, istri Santayip tahu suaminya datang. Dengan menggigil, perempuan itu berusaha duduk di bibir balai-balai. Suami istri saling pandang. Mereka, dua manusia yang telah menerima sasmita dari pencipta Dukuh Paruk. Keduanya berpandangan dengan cara aneh. Keduanya membisu. Bayangan Santayip diterima oleh lensa mata istrinya, kemudian dijabarkan secara kacau balau oleh saraf mata. Maka istri Santayip tidak melihat sosok suaminya, melainkan sebuah bayangan bergerak yang amat menakutkan. Wajah istri Santayip semakin pucat, rona kengerian. Kelopak matanya membuka lebar-lebar sehingga retina matanya berupa titik hitam di tengah bulatan putih. Mulutnya ternganga seperti dia hendak berteriak keras. Santayip pun demikian. Sesungguhnya gendang telinganya menangkap suara celoteh serintil yang lucu menawan. Tapi Santayip mendengarnya sebagai hiruk-pikuk suara ribuan monyet di perkuburan Dukuh Paruk. Santayip juga melihat beratus-ratus mayat bangkit dengan kacau balau memukuli calung sambil tulang-tulang mereka rontok. Maka Santayip terbeliak dengan mulut ternganga. Ketika Santayip melihat bayangan Ki Saca-Menggala menjulurkan tangan hendak mencekik lehernya, dia hendak berteriak, namun semua urat di lehernya kaku. Beku yang mencekam. Santayip sudah berdiri goyah. Istrinya duduk menggigil. Keduanya tidak saling pandang. Hanya daya manusiawi terakhir yang memungkinkan suami istri itu masih tetap berbicara. Suara mereka terdengar dari tenggorokan dan hampir tertutup. "Kang," kata istri Santayip dengan mata terbeliak lurus ke depan. Serintil, Kang. Bersama siapakah nanti anak kita, Kang?" Aku tak tega meninggalkannya, Kang." Santayip hanya kuasa menelan ludah. Sementara itu serintil meronta-ronta manja di atas tikar. Santayip ingin memandangnya,
tapi penglihatannya telah baur. Serindil yang bergerak lucu hanya tampak sebagai hantu yang menakutkan. Sang Tayyib menikmati kesadarannya yang terakhir ketika melihat istrinya roboh ke belakang. Dia pun segera terkulai setelah dari mulutnya keluar umpatan, "Bongkrek asu buntung." Istri Sang Tayyib meninggal ketika dia berusaha meמיringkan badannya hendak memeluk Serindil. Bau kematian telah tercium oleh burung-burung gagak. Unggas burung yang serba hitam itu terbang berputar-putar di antara pepohonan di Duku Paruk. Suaranya yang serak hanya mendatangkan benci, tetapi hari itu burung-burung gagak bersukaria di Duku Paruk. Mereka berteriak-teriak dari siang sampai malam tiba. Maut bekerja dengan sabar dan pasti. Maut telah berpengalaman dalam pekerjaannya sejak kematian yang pertama. Tanpa terganggu oleh jerit, ratap tangis, maut terus menjemput orang-orang Dukuh Paruk. Hari itu 9 orang dewasa meninggal, 2 di antaranya adalah suami istri Sang Tayyib. Juga 11 anak-anak tidak tertolong. Jumlah itu merupakan lebih dari separuh anak-anak di pedukuhan itu. Belasan anak lainnya menjadi yatim piatu pada hari yang sama. Meski Sang Tayyib dan istrinya meninggal ketika hari masih siang, mayat mereka tidak segera ditanam. Semua orang di Duku Paruk sibuk dengan mayat keluarga masing-masing atau merawat orang-orang yang masih bertahan hidup. Orang-orang Duku Paruk mempunyai cara sederhana menolong orang termakan racun. Air kelapa bercampur garam menjadi pencahar yang lumayan mujarab. Juga air yang bercampur abu dapur. Kalau orang keracunan bisa muntah setelah minum bercampur pencahar ini, ada harapan hidup baginya. Celakanya, penggunaan pencahar yang tak terkendali sering pula membawa kematian. Orang Duku Paruk sendiri tak tahu, banyak teman mereka bukan mati karena racun bongkrek, melainkan karena kekurangan cairan pada tubuh mereka akibat terlalu banyak muntah. Malam hari, Sakarya bersama istrinya menunggui mayat anak mereka, Sang Tayyib, suami istri. Serindil sering menangis. Bayi itu belum merasakan sedih. Serindil menangis karena air susu tak lagi diperolehnya. Oleh Nyai Sakarya, Serindil diberi hidup dengan air tajin. Walaupun sedang menunggu mayat anak dan menantunya, tengah malam Sakarya keluar menuju makam Ki Saca-Menggala. Laki-laki itu menangis seorang diri di sana. Dalam kesedihannya yang amat sangat, Sakarya mengadukan malapetaka yang terjadi kepada moyang orang Dukuh Paruk. Sakarya tidak lupa dirinya menjadi kami tua di pedukuhan ini. Keluar dari pekuburan, Sakarya berkeliling pedukuhan. Dijenguknya setiap rumah. Setiap kali membuka pintu, Sakarya mendapat kesedihan. Bahkan tidak jarang, Sakarya mendapat perlakuan yang tidak enak. Seolah-olah dia harus ikut bertanggung jawab atas dosa anaknya, Sang Tayyib. Meskipun demikian, tak sebuah rumah dilewati oleh Sakarya. Selesai berkunjung ke setiap rumah, Sakarya kembali mengelilingi pedukuhan. Kali ini dia berjalan di tepian kampung. Di kaki bukit kecil di kuburan Duku Paruk, Sakarya berdiri bersilang tangan. Dalam keheningan yang mencekam, laki-laki tua itu mencoba menghubungkan batinnya dengan ruh Ki Saca-Menggala atau siapa saja yang menguasai alam Dukuh Paruk. Sarana yang diajarkan oleh nenek moyangnya adalah kedua kidung yang dinyanyikan oleh Sakarya dengan segenap perasaannya. Anak kidang rumeksa ingwengi, teguh ayuh luputing lara. Luputa bilahu kabe, jin setan daran purun, peneluhan datan anawani, miwah penggawe ala, gunaning wong luput, geni atemahan tirta, maling adoh tan ana marah mring mami, guna duduk pansirna. Adalah kita penjaga sang malam. Tetaplah selamat, lepas dari segala petaka, luputlah segala mara bencana. Jin dan setan
haru biru, teluk takkan mengena, serta segala perilaku jahat, ilmu para manusia sesat, padam seperti api tersiram air. Pencuri takkan membuatku menjadi sasaran, guna-guna serta penyakit akan sirna. Alam membisu mendengar ratap Sakarya, duku paruk bungkam, hanya kadang terdengar keluh sakit, atau tangis orang-orang yang menyaksikan saudara meregang nyawa. Bau bunga sedap malam dikalahkan oleh asap kunyan yang mengepul dari semua rumah di Duku Paruk. Pedukuhan yang berduka ketika Serintil genap berusia 5 bulan.